Halo guys, it's Divya, welcome to my channel. So hari ini aku bakal mereview suatu produk baru yang kemarin sempat viral. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau belakangan aku jarang upload video karena kebetulan aku lagi skripsian. Jadi kayak lumayan banyak waktu tersita ternyata untuk bikin skripsi. Jadinya kadang kalau mau bikin video tuh lebih ke Instagram karena lebih video-video pendek atau foto-foto aja. So you guys can follow my Instagram kalau memang kalian ngerasa di YouTube ini agak kurang terupdate. Oke, so produk yang hari ini aku mau review adalah dari Lux Crime. Ini namanya Ultra Cover Foundation Balm. Ini kemarin tuh pas launch memang lumayan heboh karena dari namanya aja udah lumayan unik, foundation balm. What the hell is that? Foundation balm. Tapi kayaknya menurut aku ini memang bukan produk pertama yang bentukannya seperti ini. Seingat aku kayaknya di 2021 lalu atau 2020 sempet ada yang viral juga produkan yang kayak gini. Kalau nggak salah dari Kat Von D, aku lupa namanya, Apple Foundation or something like that. Pokoknya foundation tipe yang kayak lebih ke balmy ditaruh di pen kayak gini. Kebetulan aku dikirimin 3 sheets dari Lux Crime, so thank you so much. Nanti aku bakal swatch ketiga warnanya. Kebetulan aku dapat flyernya juga, jadi mereka available in 7 sheets, yang mana menurut aku oke, cukup banyak ya. Tapi aku nggak bisa bilang warna yang lainnya kayak gimana karena aku nggak dapet, aku nggak punya. Terus di sini itu juga ada kayak skincare infuse-nya. Jadi ini ada jojoba oil, vitamin E, rosehip oil, chamomile. Ini balm to cream formula dengan matte finish dan full coverage. Jujur produk ini agak lumayan lama menyita waktu untuk aku bikin reviewnya, untuk aku sampai tahu yakin ini tuh produknya kayak gimana. Pertama dikarenakan formulanya yang memang beda dibandingkan foundation umum yang udah pernah aku coba. Kedua dari packagingnya juga, tipenya itu seperti ini yang udara tuh kasarnya bisa bersentuhan langsung sama produknya. Beda sama foundation lain yang biasanya di dalam botol pakai pump gitu. Jadinya memang nggak lebih gampang ada kemungkinan untuk oksidasi karena nggak bersentuhan dengan udara. Sedangkan kayak gini kan udah terpapar. Otomatis apalagi dikasih kaca, kita berarti bakal pakai ini untuk dandan gitu loh. Apakah ini bakal jadi kering atau jadi oksidasi atau gimana? Dan karena ini memang mungkin gak ada sekatnya, kayak biarpun ini tempatnya rapet gini, mungkin kalau dibawa-bawa apakah dia bisa lumer dan sebagainya. Jadi dari kemarin beberapa hari tuh aku kayak lumayan banyak trialnya gitu ke produk ini kira-kira kayak gimana. Tapi semuanya itu nanti aku bakal kasih tahu di akhir video aja. Nah pertama ini aku bakal swatch 3 warna yang dikasih dulu. Alright, so this is the swatches. Mulai dari kiri yang paling terang ada waffle, terus ada biscotti sama croffle yang paling kanan paling gelap. Jujur li first impression aku sama produk ini agak membingungkan. Mungkin karena memang aku belum pernah nyobain foundation yang formulanya tuh kayak gini. Ini kan namanya memang foundation balm ya, dan ternyata beneran balmy banget dan somehow berasa sangat amat oily. Ini aku bakal nunjukin klip kalau dipegang dari pas dia masih mulus gitu tuh kayak bener-bener creamy-nya tuh beneran berasa oily gitu loh, kayak bisa dibenyak-benyak gitu. So it was a bit weird. Aku nggak tahu mungkin kalau di video kalian nggak bisa terlalu lihat gimana, tapi ini kalau kalian bisa coba in real life ini tuh agak unik. Sebenarnya kemana aku sekalian dikirimin sama foundation brushnya, tapi ini udah aku pakai dan aku cuci, jadi nggak bakal aku pakai hari ini karena menurut mereka katanya si foundation balm ini lebih cocok di apply pakai brush dibandingkan pakai sponge. Tapi nanti aku tetap bakal apply pakai sponge buat kasih lihat ke kalian bedanya gimana. Alright, kita langsung try on aja. Untuk warna kulit aku pakai yang shades waffle, dan ini aku bakal pakai foundation brush andalan aku, ini dari Iris. So ini brushnya langsung kita aduin ke produknya aja. Ini agak satisfying jujur. Ini bener-bener rasanya di kulit tuh kayak langsung seret, bener-bener glides on smoothly, gampang banget. Alright, so ini hasilnya satu layer pakai brush. Kalau kalian tadi bisa lihat dari klipnya, aku lumayan effort untuk ngeblendnya karena kan sebenarnya ini formulanya agak berasa oily ya. Jadi memang biasanya tuh kalau foundation yang cenderung lebih kelihatan oily, berasa gitu, kalau di blend pakai brush tuh agak susah karena lebih gampang ada streaknya, kayak garis-garis bekas brushnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian mau bersabar sedikit dan pakai circular motion, yang paling penting kalau ngeblend foundation pakai brush kayak gini tuh tetap pakai circular motion, otomatis jadinya mulus. Ini kalau kalian lihat sekarang udah nggak ada sama sekali kayak garis-garis bekas brushnya. Dari coveragenya harusnya kalian bisa langsung lihat bedanya. Ini yang before dan ini yang after, hanya dalam satu layer. Oke, next aku mau apply pakai beauty blender. Ini aku basahin dulu, terus kita ambil lagi.
So ini hasilnya satu layer pakai beauty blender. Jujur menurut aku personally lebih suka kalau pakai beauty blender. Mungkin karena formulanya yang tadi itu ya oily, jadinya kalau pakai brush agak susah untuk ngeblendnya. Tapi kalau pakai beauty blender effortless banget, cepet banget, dan menurut aku ini nggak terlalu ngurangin coverage yang dia punya juga. Kalau karena tadi kan ini aku ada merah-merah di sini dan aku juga punya flek hitam di sini. Ini udah ketutupan banget menurut aku. Jadi kalau ini mungkin selera pribadi orang atau gimana, tapi menurut aku memang sebenarnya dia lebih pas pakai beauty sponge sih. Ini bakal aku tunggu selama sekitar 3-5 menit buat lihat dia ada oksidasi atau enggak dan lebih ngeset atau gimana. Nah ini udah aku biarin selama 5 menit. Menurut aku ini nggak ada oksidasi sama sekali ya, warnanya nggak berubah, masih sama aja. Dan apakah ini lebih ngeset? Cus kita coba, kita tempel-tempelkan jari ini. Ini masih transfer, beneran masih transfer, dan yang di pipi pun berasa kayak agak ke pick up. Ini kayaknya langsung mau aku blend pakai beauty blender aja. Dan menurut kalian apakah ini matte finish? I don't think it is. Ini masih kelihatan bener-bener kayak dewy gitu. Jadi sebenarnya dari kemarin tuh aku agak bingung dengan klaim mereka yang katanya ini matte finish. Aku sampai coba tuh kayak kemarin kan seminggu ya, hampir tiap hari berturut-turut. Ini aku nggak sama sekali nemuin bahwa ini tuh matte finish. Ini menurut aku kelihatan seperti glowing gitu lah, kayak bener-bener kayak glowy aja, which is okay. Sebenarnya aku nggak masalah, aku juga suka sama foundation yang glowing, tapi jadinya nggak sesuai sama klaim mereka yang bilang ini matte finish. Nah sekarang aku bakal nyelesain makeup aku dulu secara keseluruhan, habis itu aku bakal balik lagi. Alright, so this is the finished look. What do you guys think? Sebenarnya sih kalau kelihatan biasa aja gini, maksudnya dari jarak agak jauh nggak kelihatan kayak dempul atau gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di close up, ini aku bakal close up. You guys can definitely tell that I'm wearing foundation, terutama di area kayak hidung sini dekat pori-pori yang lumayan besar dibandingkan area muka lainnya. Menurut aku hasilnya flawless, cantik, aku suka. Tapi memang selama aku pakai beberapa hari ini tipe yang bakal kelihatan kayak kamu tuh dan kamu beneran pakai foundation, bukan yang kayak natural gitu loh. Terus kalau kalian nggak tahu, biasanya tuh kalau aku ngetes produk complexion basah, foundation, cushion dan sebagainya, itu aku selalu set pakai loose powder andalan aku. Aku biasa pakai dari BLP, ini face powder. Kenapa aku pakai dia? Karena memang ini loose powder yang paling ringan, paling tipis, dia nggak ada kandungan macam-macam yang buat oil control dan sebagainya. Jadi kayak nggak bakal terlalu ngubah formulasi complexion basah yang aku pakai gitu loh. Kemarin aku sempet coba pakai bedak lain yang lebih mattifying, memang bener jadi kelihatan lebih matte. Tapi kalau pakai bedaknya si BLP ini yang tipis banget gitu, ini tetap kelihatan glowing. Kalian bisa lihat nggak sih? Ini aku nggak pakai highlighter sama sekali, aku nggak pakai setting spray juga, bener-bener cuma si foundation balm sama si BLP face powder. Tapi kalian masih bisa lihat kan complexion aku tuh yang kelihatan kayak glowing. Dari formulanya sendiri aku suka, menurut aku unik banget untuk loose cream ngeluarin kayak gini, dan memang jadi enak juga, nyaman dipakainya. Aku sih suka-suka aja. Tapi memang menurut aku ini tuh kayaknya lebih ke oil based foundation. Sayang banget nih, aku juga mohon maaf ke teman-teman, aku udah terlanjur buang kotaknya, jadi aku nggak bisa buka ingredientsnya, nggak bisa lihat ingredientsnya. Dan tadi aku browsing juga aku nggak nemu ingredientsnya di Shopee ataupun Tokped gitu, jadi aku nggak tahu ini apakah oil based foundation atau enggak. Lalu karena ini memang aku udah pakai terus-terusan selama beberapa hari, ini aku juga ngecek ya, tadi aku bilang biasanya kan kalau aku pakai foundation itu di dalam botol ya, pakai pump, jadi nggak ada sentuhan langsung atau kontak langsung sama udara luar, otomatis nggak oksidasi dan sebagainya. Tapi somehow ternyata ini juga nggak oksidasi sih, nggak kelihatan ada perubahan dari segi konsistensi ataupun warna. Tapi please note, ini baru pemakaian 1 minggu. Kayaknya ini butuh reviewnya tuh butuh waktu yang lebih lama lagi. Mungkin nanti kalau udah beberapa waktu aku bakal ngasih tahu lagi update-nya gimana, tapi palingnya di Instagram, jadi kalian check out aja nanti di Instagram aku. Lalu untuk daya tahanannya, kebetulan hari ini aku bakal ngasih wear test juga, jadi hari ini kalian bakal ikut aku seharian buat lihat kayak gimana. Tapi please note, ini aku nggak bisa naik Gojek karena kebetulan hari ini hujan, jadi aku bakal naik mobil, dan mungkin hari ini kita nggak bakal keringetan atau panas-panasan. Palingan cuma ngetes gimana dia kontak langsung sama si masker, gesek-gesekan selama aku pergi seharian gitu. Oke, so itu untuk brief reviewnya. Abis ini kita bakal jalan. So ini 2 jam pertama. Well, kelihatan kayak makin natural sih, somehow kayak lebih nyerap ke kulit gitu. And of course, sudah transfer. Pertama di area hidung. Sumpah udah lama banget aku nggak nge-vlog, ini rasa aneh banget. Sebenarnya hari ini pun jadwalnya nggak banyak. Aku mau skripsian. Kalau kalian belum sadarin, aku tuh mahasiswa semester akhir. Aku harus lulus tahun ini. Terus kalau di rumah tuh aku malah nggak fokus gitu ngerjain skripsi, somehow kayak
karena nggak ada kasur tuh kayak aku pengen bawanya tuh di kasur main game atau nonton YouTube gitu. So kalau di mall sendirian aku kayak ya udah cuma ada aku sama laptopku aja gitu. Kayak hari ini jadwal aku skripsian, doain hari ini tuh udah berhasil beres tabulasi data. Hope so. Oke guys, aku udah pulang dan ini udah 7 jam dari tadi pas pertama kali aku apply foundationnya. So let's take a look. Ini aku zoom in, jadi kalian harusnya bisa lihat dari segi teksturnya juga. Di area hidung menurut aku ini udah lumayan hilang, kelihatan gak sih kayak hampir nggak ada gitu. Terus di area pipi depan sini yang kayak lumayan bergesekan sama masker, ini agak kelihatan patchy, terutama aku memang lagi agak beruntusan di area situ juga. Tapi kayaknya feeling aku ini nggak bakal kelihatan bagus sih di kulit yang oily, takutnya malah kelihatan lebih patchy lagi. I mean, ini aja di kulit aku setelah 7 jam udah lumayan agak kelihatan begini. So sebenarnya bisa dibilang mixed feelings. Aku mau bilang ini bagus, aku suka dari konsepnya, feelsnya di kulit, full coveragenya, dan sebenarnya nyaman juga, finishnya pun flawless. Tapi kayaknya harus agak diakalin gitu loh. Mungkin bisa dengan pakai primer atau pakai setting spray, tergantung sama jenis kulit masing-masing. Kayaknya bisa jadi beneran bagus banget. So ya, that's all for today's review. If you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching and I'll see you guys in my next video. Bye bye.